Baik, selamat siang. Kembali bersama saya Michael di Weekly Insight hari ini. Hal yang harus diperhatikan di pasar minggu ini adalah investor akan melihat ke risalah Federal Reserve dan data penjualan retail as terbaru untuk memberikan arah ke pasar di minggu ini. Serta, pendapatan retail juga akan tetap fokus pada kekuatan konsumen. Data China akan memberikan gambaran tentang bagaimana ekonomi berjalan seiring varian Delta dari virus corona menurun dan Selandia Baru menjadi negara maju pertama di dunia yang menaikkan suku bunga di era pandemi. Inilah yang perlu Anda ketahui sebelum memulai perdagangan minggu ini. Yang pertama adalah risalah Federal Reserve. Pada hari Rabu, The Fed merilis risalah pertemuan bulan Juli yang akan diamati pembuat kebijakan tentang kapan harus mulai mengurangi pembelian obligasi bulanan Fed, serta pandangan mereka terhadap ekonomi. Bulan lalu, pejabat Fed menyatakan pemulihan utuh meskipun munculnya varian Delta, dan sejak itu laporan pekerjaan Juli yang lebih kuat dari perkiraan mendorong beberapa pembuat kebijakan menyarankan pengurangan pembelian aset bisa dimulai lebih cepat. Yang kedua adalah penjualan retail as. Ekonomi as tumbuh dengan kuat, tetapi penyebaran varian Delta tetap menjadi hambatan sehingga data ekonomi nantinya memberikan wawasan baru tentang permintaan konsumen setelah laporan hari Jumat menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen turun ke level terendah dalam satu dekade. Investor akan mengamati data penjualan retail as hari Selasa untuk melihat apakah pergeseran pengeluaran dari barang ke perjalanan, rekreasi, dan jasa yang tidak tercermin dalam penjualan. Ekonomi memperkirakan penurunan 0,2% di tengah perkiraan penurunan tajam lainnya dalam penjualan mobil. Laporan lain termasuk produksi industri hari Selasa dan klaim pengangguran pada awal hari Kamis, serta indeks manufaktur Empire State Fed pada hari Senin dan survei manufaktur Philadelphia Fed pada hari Kamis. Yang ketiga adalah pendapatan retail. Pendapatan retail juga dapat menjelaskan lebih lanjut tentang kekuatan permintaan konsumen di minggu mendatang. Secara khusus, investor akan mencari wawasan tentang bagaimana pengecer menghadapi kenaikan harga dan kekurangan pasar tenaga kerja. Penghasilan SP500 diperkirakan melonjak 93,1%, jauh di atas ekspektasi sebelumnya, yaitu 65,4%, menurut Refinitiv IBES. Yang keempat adalah pemulihan Tiongkok. China yang menghadapi wabah COVID-19 terbesar sejak awal pandemi telah memperlakukan pengujian massal dan pembatasan perjalanan, sehingga menghambat aktivitas ekonomi. Beberapa bank investasi Wall Street, termasuk Goldman Sachs, memangkas perkiraan pertumbuhan China mereka untuk sisa tahun ini. Data penjualan retail, produksi investasi, dan aset tetap yang akan dirilis pada hari Senin akan menunjukkan bagaimana perekonomian berjalan di bulan Juli. Angka-angka tersebut diperkirakan akan menambah kekhawatiran bahwa pemulihan di ekonomi terbesar kedua di dunia ini kehilangan momentum. Pemulihan dari pandemi tidak merata di China, dengan permintaan ekspor mendorong sebagian besar pertumbuhan ekonomi, sementara permintaan domestik kembali lebih lambat. Dan yang terakhir kelima adalah kenaikan tarif Selandia Baru. Bank Reserve Bank of New Zealand bertemu pada hari Rabu dan tampaknya akan menaikkan suku bunga sejak pandemi melanda, karena pemulihan ekonomi yang panas terus berlanjut. Data pekerjaan yang sangat kuat telah memperkuat ekspektasi kenaikan, yang akan menjadi yang pertama di Selandia Baru sejak pertengahan 2014. Ini sangat kontras dengan tahun 2020, ketika suku bunga diturunkan 75 basis poin menjadi 0,25% dan pergerakan di bawah 0 menjadi kemungkinan yang nyata. Demikianlah Weekly Insight hari ini. Jangan lupa follow, like, dan share. Salam closing.